Iya, iya. Nah, ada tamu dari Hong Kong ini. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Malam. Udah paham topiknya atau mau bawa topik baru? Topik apa ini saya pun tidak tahu ya. Topiknya adalah Om Handi, Om Zuma, ini nih yang saya bilang. Ingin kuremukkan lehernya nih orang nih. Untung dia tinggal di Timur Leste. jangan biarin nggak apa-apa. Kalau dia masuk room bersahabat lah ya. Topiknya di sini adalah akal dan iman. Oh Akal iya. dan iman sinkron dengan siapa pencipta alam semesta. Gitu ya. Berarti pertanyaan saya sebelum saya itu diskusi, berarti Islam itu pakai akal ya? Oke. Ya, Saya izin semuanya. Iya, Saya yang silakan, paling Pak. hafal ini. Izin semuanya. Izin os. Saya hafal banget dengan tipikal ini anak rantau. Jadi silakan Anda berdiskusi, ya kan. Tetapi ingat passwordnya setelah lawan bicara Anda, passwordnya silakan baru Anda bicara. Lanjut. Oke, silakan dijawab Bang Joma. Katanya Islam berakal atau tidak? Itu dulu ya. Anda standby. Iya. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad. Atau tidak pakai akal? Coba. Diam dulu. Anda bertanya kan? Benar kan saya bilang? Anda bertanya kan? Jadi Sekali lagi usahakan saya himbau ya, anak rantau. Passwordnya lawan bicara Anda, kata silakan baru itu giliran Anda bicara. Baik. Terusin Bang Joma. Oke. Ya, biasakan mendengarkan. Kalau orang berdiskusi itu artinya Anda diajari untuk memahami suatu materi yang disajikan lawan diskusi. Islam, wahyu pertama yang diturunkan kemudian oleh Allah kepada umat Islam itu adalah perintah membaca. Iqra. Tak ada kemudian pengetahuan di atas muka bumi ini yang tidak diawali dengan Iqra, membaca. Orang mau jadi profesor harus membaca. Orang mau jadi dokter harus membaca. Orang mau jadi presiden harus membaca. Semuanya Iqra. Ini wahyu pertama. Jadi dari sejak awal kemudian berdirinya Islam, pondasi utama itu harus akal. Karena orang yang tidak berakal tidak bisa membaca. Hanya orang yang berakal lah yang bisa membaca itu. Maka kemudian di dalam mengkaji tentang Islam, maka pondasi awalnya adalah akal. Makanya Allah selalu menantang, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya, ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Silakan. Silakan bro. Buka mic-nya. Oh, berarti beda juga. Kalau kami orang Kristen itu kalau mau beriman bukan pakai akal logika saja yang kita bacakan, tapi pakai hati. Bagus. Bisa belajar itu pakai hati dari iman. Silakan lanjut. Menunjukkan pikiran. Silahkan Bang Suma. Kalau mau lanjut ya saya mute. Oke. Kalau Anda mengatakan dalam agama Anda itu bukan cuman akal tapi iman. Tapi itu teori. Karena berbicara mengenai orang Kristen, tak ada satupun orang Kristen di atas muka bumi ini ketika berbicara mengenai agama Kristen menggunakan akal. Tidak ada. Saya boleh dicarikan manusia Kristen yang berakal ketika membahas agama Kristen. Saya yakinkan ketika orang Kristen berbicara Kristen, pasti hanya menggunakan kepercayaan, doktrin, dan iman saja sebagai landasan. Tak ada orang Kristen berakal ketika berbicara mengenai agamanya. Nggak ada. Tak ada orang Kristen. Itu perlu saya sampaikan kepada saudara. Silakan. Iya betul. Kami ini pakai iman kalau mau tentang kekristenan ya. Bukan pakai berakal ya. Betul. Karena ya saya jujur ya Pak Suma, karena saya orangnya jujur, nggak boleh bohong. Ya. Karena kami itu kalau baca Alkitab kami itu pakai iman bukan pakai berakal. Kalau berakal logika itu dia akan keluar dari keimanan kami. Dia akan Betul. menambah dan mengurangkan. Betul. Karena memang di dalam doktrin Paulus di dalam 2 Korintus 10 nomor 5,
kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami memenjarakan, menahan pikiran dan menaklukkan manusia kepada Yesus. Jadi di dalam 2 Korintus 10 nomor 5 ini, menurut original teksnya, itu tujuannya kemudian adalah membinasakan pemikiran manusia, merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan, dan kemudian memenjarakan pikiran manusia untuk takluk kepada iman kepada Yesus. Betul saudara. Jadi orang Kristen itu memang tidak bisa pakai akal ketika mereka berbicara mengenai agamanya, nggak boleh. Karena kapan mereka menggunakan akal, mereka bisa keluar dari Kristen. Karena ajaran Kristen itu tidak butuh akal untuk diimani, tidak butuh akal untuk diyakini, tidak butuh akal untuk dipercayai. Cukup imani saja. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika orang ke pasar memilih belanjaan pakai akal, ketika orang ke kampus memilih pelajaran pakai akal, ketika orang ke rumah sakit semuanya pakai akal, besok orang memilih siapa menjadi presiden pakai akal sebagai nomor 1 di dalam menentukan pilihan negara, pilihan pemimpin negara. Itu nomor 1. Nggak boleh yang lain, harus akal. Nah masalahnya ketika ada kaidah yang dipilih tetapi tidak menggunakan akal, itu bahaya. Contoh, di atas meja ada berbagai macam sajian disajikan, kemudian tidak pakai akal, semua yang ada di atas meja ini kita masukkan ke dalam mulut, tidak pakai akal, maka bisa jadi yang kita masukkan itu adalah asbak rokok. Kenapa? Karena tidak pakai akal. Ke pasar beli baju seorang laki-laki, karena tidak pakai akal, bisa jadi ketika Pak Bom sampai ke pasar yang dibeli baju daster. Bisa. Karena tidak pakai akal. Ketika kemudian orang ke sekolah tidak menggunakan akal, sampai di sekolah bukannya masuk di kelas tapi masuk ke toilet. Karena tidak pakai akal. Begitu juga orang bertuhan, karena tidak pakai akal, manusia yang lahir di kandang binatang pun bisa dituhankan. Kenapa? Karena tidak pakai akal. Jadi orang yang tidak menggunakan akal adalah orang gila. Pintar. Daripada saya percaya manusia yang berdosa yang mengatasnamakan bahwa dia itu adalah utusan. Apakah saya mau percaya orang yang berdosa? Saya sudah berdosa. Siapa yang akan mengampuni dosa saya? Tuhan. Bahwa dia itu adalah utusan. Mana utusannya dari siapa? Pencipta langit dan bumi. Apakah dia itu melebihi dari Musa? Kalau ada yang melebihi dari Musa, tidak ada seorang pun yang melebihi dari Musa. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel. Pekerjaannya Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar daripada cakupan Nabi Musa alaihissalam. Yesus hanya untuk Bani Israel, cakupannya kecil. Ada lagi? Ada lagi, Pak. Iya, silakan. Orang yang membohongkan diri bahwa dia itu adalah utusan, mau menyembah dia, padahal itu bukan perkataan sendiri dari Tuhan yang berkata bahwa Tuhan bisa berubah menjadi apa-apa. Tapi dia sendiri yang mengangkat dirinya bahwa saya itu Tuhan. Bahwa kamu orang mesti menyembah saya. Emang manusia berdosa kita bisa menyembah dia? Gak ada yang manusia berdosa kita bisa menyembah dia. Malahan kita makin bertambah dosa, memasukkan neraka semua. Oke. Umat Islam sedunia tak ada satupun dari mereka yang menyembah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan kalau kita melihat berbicara mengenai dosa antara baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan sembahan saudara yang Anda sebut orang yang mati di atas tiang salib,
Jelas, menurut tradisi Yahudi, orang yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dan terbukti, yang disalib menurut Paulus adalah orang yang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena dia makan suap. Karena dia kemudian melanggar perintah-perintah Tuhan. Makanya yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Tak ada Kristen yang bisa membantai ini. Semua orang Kristen sadar ataupun tidak mungkin sadar karena pakai akal. Orang Kristen sekali-kali menggunakan akal. Baca Galatia 3 nomor 13. Yang Anda sembah itu adalah manusia terkutuk. Siapa bilang orang yang di atas salib itu adalah orang mulia? Mana dalilnya? Orang yang di atas salib itu adalah orang terkutuk supaya dia dianggap sebagai dewa Zeus, maka dipanggil namanya Yesus. Yang harusnya Yudas, yang disalib itu Yudas, bukan anak Maria tapi Yudas. Silakan Anda bantah. Oke. Karena orang-orang yang terdahulu sebelum datang yang namanya Muhammad, mereka mau masuk Islam itu syahadat tidak sebut siapa-siapa. Kedatangan yang terakhir baru disebut. Apakah Musa masuk Islam? Apakah Abraham masuk Islam? Baru sebut nama Muhammad? Tidak ada sama sekali. Kenapa sih mau disembah-sembah dia? Disitulah saya bingung dan tolong dijelaskan dengan baik-baik ya Pak. Oke, udah. Jadi gini, syahadat itu adalah pengakuan. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam harus mengakui Tuhannya Nabi Musa satu-satunya Tuhan dan mengakui Nabi Musa adalah utusan Tuhan. Apabila ada orang Yahudi yang tidak mengakui Nabi Musa sebagai utusan Tuhan, itu imannya tertolak. Meskipun mereka menyembah kepada Tuhannya Abraham. Tapi karena mereka tidak mengimani Nabi Musa alaihissalam, maka mereka disebut sebagai umat yang tegar tengkuk. Satu. Begitu juga nabi-nabi setelahnya kemudian. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu satu, mengenal Tuhannya Nabi Musa sebagai satu-satunya Tuhan. Dua, mengenal anak Maria sebagai utusan Tuhan. Kalau diarabkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa atau Yesus Rasulullah, utusan Tuhan. Jadi semua ada kesaksian. Orang-orang yang beriman pada masa Yesus harus bersaksi. Bukan tiada Tuhan selain Allah, kecuali Nabi yang diutus adalah Muhammad. Begitu Pak. Oh, tidak bisa. Karena iya. Baru saya di malam. Oke. Sekarang Terima begini. kasih, Pak Suma. Sekarang begini. Terima kasih. Dengar baik-baik ya kak saudara-saudara semua, supaya lain kali kalau berdiskusi sama saya ya jangan nyewel yang seperti yang lain ya. Dengar dari Bang Suma. Anda ini lagi sedang mau Nggak apa-apa. berdiskusi atau melawak? Gak apa-apa, maklum dia lagi belajar, gak apa-apa. Hajar banyak, Mak. Mereka saya sering menerangkan tapi mereka tidak percaya. Sudah jelas, sudah jelas Bang Suma bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah utusan Tuhan. Iya. Terus bagaimana dengan nabi-nabi yang lain yang menganggap mereka itu utusan Tuhan? Disitulah Pak Suma dijelaskan. Karena tadi saya mendengarkan sedikit kata dari Pak Suma. Silakan Pak Suma. Ya, semua yang namanya nabi pasti utusan Tuhan, kecuali nabi palsu. Kayak Paulus, itu nabi palsu tuh. Itu tidak pernah diutus oleh Tuhan, tetapi dia disebut nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Sejak kapan Tuhan mengutus seorang rasul yang mengawali perbuatannya dengan membunuh di mana-mana? Membunuh utusan Tuhan, membunuh jemaat Tuhan. Itu di mana yang ada utusan kayak begitu? Enggak ada. Ya, jadi yang namanya nabi sudah pasti utusan Tuhan.
Nabi Musa utusan Tuhan, Nabi Abraham utusan Tuhan, Daud, Salomo utusan Tuhan. Itu semua adalah utusan Tuhan. Yang disebut Nabi pasti utusan Tuhan. Kecuali Nabi palsu, kayak Paulus, pendiri agama Anda itu adalah Nabi palsu. Seperti itu Bang, silakan. Arti tadi tiada Tuhan selain Allah kecuali Nabi Isa Al-Masih, begitu Pak. Loh, kok Iya kenapa? begitu, tadi pendengar saya begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak Iya, ada Tuhan tiada selain Tuhan- Allah. Tiada Tuhan selain Allah kecuali Isa Al-Masih. Apa itu? Pendengaran saya tadi begitu Pak. Oh, pendengaran Anda itu Oh, pendengaran iya. setan. Karena banyak sekarang Iya. yang komen Jadi- itu saya punya itu. Jadi Baju luruskan. Banyak sekarang Dia yang baju Kesalahan luruskan, gini. dia nggak banyak suara. Kesalahan teknisnya bukan di apa yang dipaparkan oleh Pak Zuma, tetapi kesalahan teknis ada di pendengaran Anda. Pak banyak yang komen di YouTube, sedangkan orang Muslim lagi. Biar komen. Banyu yang lurusin Nggak ini, boleh. pura-pura nggak dengar nggak apa-apa. Santai aja. Saya tidak pernah mengatakan tiada Tuhan selain Allah Tadi- kecuali Isa. Nggak ada. Isa Al-Masih. Tadi kan Pak berkata begitu. Saya tadi bilang kecuali Nabi Muhammad. Kamu bilang Isa Al-Masih. Mana yang Apa? betul Pak? Apa maksudnya? Tiada Tuhan selain Allah. Terus apa hubungannya dengan Nabi Isa? Tadi kan Pak yang menyatakan begitu. Apa tuh? Kok Pak sudah dibalikan ya? Sakit ini orang. Balikan. Aduh. Jadi Filosofi begini. ini orang Sering Pak Suma, kamu masih Anda kenal tahu. saya kan anak. Sabar aja dulu, biar Banyu yang ngobati. Orang mah gampang diobati oleh Banyu mah. Tadi Bang Zuma bilang dan Isa Al-Masih adalah utusan Tuhan. Utusan Itu- Tuhan dari mana? Nabi Isa Al-Masih adalah utusan Tuhan. Terus tadi dia bilang apa? Bukan Nabi Muhammad yang utusan Tuhan. Standby dulu dikasih data oleh Pak Juma. Nah, Orang Eh, sakit. standby dulu banyak Bang. orang yang komen sekarang. Abang standby dulu, nanti dikasih data kalau Yesus itu utusan Tuhan. Ya, Anda standby dulu ya. Silakan Ya kasih Bani data. Tanya. Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, ya Bani Israel. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Mana dalilnya Yesus itu, Isa itu adalah Allah? Gak ada dalilnya. Demikian juga di kitab saudara, tidak ada dalilnya Yesus itu adalah Tuhan. Itu nggak ada. Betul saudara. Yesus tidak bilang dia itu adalah Tuhan, dia adalah utusan Allah. Nah, terus kenapa disembah? Oke. Ada tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Apa? Tertulis di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Matius 1. Iya. Apa yang dituliskan di sana? Disitulah dia bukan dari manusia seperti yang keturunan dari Adam dan Hawa. Ini kelahiran. Apakah Iya. pencipta Dia langit dari dan roh. bumi, pencipta Dia langit dan dari bumi roh, itu roh pernah kudus. dilahirkan? Dia dari Roh Kudus. Pencipta Dia langit dan mengambil- bumi pernah dilahirkan? Dia dari Roh Kudus. Dia dari Roh Kudus mengambil serupa manusia, gambar Iya, manusia. yang Ya. saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi pernah dilahirkan oleh manusia? Karena Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu dia berkuasa atas segala-galanya. Mau mengambil serupa apa tidak akan salah. Kenapa? Jadi Tuhan Karena Anda bisa dia jadi itu setan? berkuasa. Tuhan Anda bisa jadi setan? Oh, kalau jadi setan tidak, bro. Wah. Kalau Tuhan Anda jadi bom-bom bisa nggak? Bom mana bom? Aku nggak Enggak, tahu. Tuhan Anda bisa jadi bom-bom nggak? Bom aku nggak tahu. Nah, tadi katanya Tuhan Anda bisa jadi apa saja. Jangan-jangan kalau saya kentut yang keluar Tuhan Anda. Saya mau bertanya kepada Pak Suma. Pak Suma. Ya. Tuhan minta maaf ya. Sebelum saya bertanya, saya minta. Pak Suma punya Tuhan itu bisa berubah menjadi Oh, nggak bisa. manusia, bisa menjadi pohon, Nggak bisa. bisa menjadi. Nggak Kok bisa. Tertulis di Al-Quran loh. Enggak bisa. Mana Tertulis dalil? di Mana? Berarti kalau Iya, saya iya. tuh menunjukkan ini, Di mana? menunjukkan Di mana dalilnya ini, Tuhan berarti saya bisa Pak jadi apa Suma saja? ini tidak diakui dalam itu tulisan Al-Quran Ya, sendiri. silakan tunjukkan di mana dalilnya. Oke ya, saya typing di bawah ya. Typing di bawah.
Kenapa Anda nggak sebut aja langsung? Pasti Alkosos. Al-Qosos. Pasti kalau dia ini Al-Qosos 30. Udah ketebak. Mana? Mana dalilnya, Mbak? Merasa. Ada typing, Pak. Al-Qasas ayat 29 sampai 30. Oh, Terus iya, saya iya, mau iya. saya mau jelaskan lagi bahwa Muhammad itu Kenapa utus Nabi Muhammad? Muhammad itu diutus di Gua Roh, di Matemnya. Gua Hiro. Oh, di Gua Hira. Ada lagi. Hmm. Abang tadi bilang tidak percaya bahwa Tuhan Anda tidak berkuasa ya. Tapi di dalam kitab Anda berkuasa loh. Kenapa sih? Ngomong apa ini orang? Iya. Anda Kenapa ngomong sih Bang apa? Suma? Anda ngomong Kenapa apa? Bang Suma? Aduh, Saya orang bagi sakit tahu ya juga Bang ini. Suma. Bang Suma Orang tadi sakit bilang ini. tidak Kenapa berkuasa, nggak ada tidak orang bisa yang sehat menjadi naik apa-apa ya. Saudara Handi, pantasan ya. Semua orang itu saya kalau di dekat live sini dekat itu media sosmed ya, Kayaknya saya ini bagian bertanya saya. mereka helak, tapi saya kasih keluar. Silakan, mereka mulai- Andi, Iya, beneran Mas. sakit ini. Mereka mulai kasih keluar. Padahal Coba, saya coba. ketemu ustadz di luar itu mereka mengakui itu ayat loh. Mengakui apa, Pak? Ayat. Apa yang diakui? Ayatnya bahwa itu ayat betul, Allah kami berkuasa. Ngomong Ya apa iya, ini? Pak. Kalau Yesus itu waktu Kok kecil kenapa berbuat sih, Bang Su? diam dulu, Kenapa sih, diam. Bang Su? Stop dulu. Orang sakit. Sakit ini. Kalau Yesus itu berkuasa ya, Pak? Berkuasa apa dia? Oke. Ya, oke. Yesus itu berkuasa menyembuhkan orang, menghapus orang punya dosa. Oke. Waktu Yesus masih kecil, dia berkuasa nggak? Oke. Yesus umur 12 tahun dia berkuasa. Baik, oke. Dia berkuasa. Kata oke, kalau sudah oke diam. Waktu Yesus umur 2 hari 12 Saya tahun. tanya waktu Yesus umur 2 hari berkuasa Kalau nggak? Yesus umur 2 hari karena dia mengambil serupa manusia, dia mesti taat mengikuti manusia di muka bumi ini. Karena dia belum bisa bicara. Belum bisa bicara. Baga. Oke. Waktu Otak Yesus di Anda. waktu Oke, Yesus saya baru ketemu Oke dulu orang, ya. tiga Saya lagi yang orang oke. Tiga Saya dulu. apa orang di Bang Suma sini tidak Saya dulu yang mengakui oke. Al-Qoso itu Iya. sama Saya dulu yang oke. Nah, waktu Yesus dikubur, apa yang dia lakukan? Berkuasa nggak waktu dikubur? Oke. Ye. ya. Kamu bertanya Tin. Karena Yesus sudah dikubur, Mm-mm. roh Allahnya kembali ke takhtannya, dia berkuasa. Apa yang dia kuasai? Ya itu adalah roh Allahnya yang berkuasa, kembali berkuasa. Mm-mm. Mayatnya, bagaimana nasibnya mayatnya? Oke, mayatnya Hmm. dikuburkan terkutuk. Iya. Terkutuk. Iya betul. Pak Handi. Kalau bilang terkutuk, mayatnya terkutuk. Iya, saya betul. Berarti Yudas dong. Berarti Yudas dong. Karena dosa saya. Ampun Didi. Iya, karena dosa saya. Saya nggak menyangkal seperti Bang Suma ini. Menyangkal ayat saya seperti Bang Suma. Oke. Kalau Bang Suma ini menyangkal. Dia menyangkal ayatnya Oke. sendiri. Sudah oke ini. Oke, silakan. Oke. Yang kutuk mayatnya Yesus siapa yang kutuk? Oke. Oke. Contoh saya yang kutuk dia. Kalau saya Kutuk Tuhan ini. Berani. Terlalu. Dia kutuk sendiri Tuhannya. Iya, karena dia memikul dosa-dosa saya yang sebelum dia datang itu, Ajaran sebelum dia datang itu, perbuatan-perbuatan saya yang tidak menyenangkan itu dia memikulnya. Jadi kau yang Ya. kutuk Yesus, ya kau yang kutuk. Iya betul. Mati. Dia kutuk Tuhannya Dia- sendiri. Apa salahnya Yesus? Apa ya salahnya Yesus kau Oke. kutuk?
Oke Pak Handi. Iya, iya. Karena dia datang ke dunia ini, Mm-mm. dia mau membawa saya ke jalan yang benar. Dia mau memikul saya punya dosa-dosanya. Wih, enak kali. Bukannya dia hanya memikul salib? Dia terkutuk karena dosa saya. Bukan terkutuk. Iya. Saya seorangnya nggak menyangkal ya. Kalau bilang iya, dia yang tertulis di dalam firman isi Alkitab saya nggak menyangkal itu. Oke. Ya. Berapa hari dia terkutuk? Oh, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya. Terus kemudian itu kok hidup lagi dia? Kok bisa orang terkutuk hidup lagi? Bangkit dari antara orang mati itu karena dia itu bukan keturunan Adam dan Hawa. Wish. Ya. Iya, Kalau iya. selain dari dia yang keturunan Adam dan Hawa itu orang berdosa semua. Waktu dia bangkit itu masih terkutuk atau enggak terkutuk lagi? Kalau dia sudah bangkit tidak terkutuk lagi karena dia kembali menjadi roh Allah. Loh, Jadi dia sempat makan ikan, terkutuk kan, makan dia. ikan goreng kok roh. Sempet Itu yang sebelum dia terkutuk itu, Bos. Loh, waktu dia bangkit kan hidup lagi Iya. dilihat orang. Iya, karena dia datang mengunjungi bahwa supaya semua orang di muka bumi ini percaya bahwa dia datang kembali. Tapi dia datang kembali itu Hmm. bukan untuk mengampuni dosa-dosa saya lagi. Terus ngapain dia? Jalan-jalan. Dia datang di dunia ini kembali untuk menunjukkan bahwa dia itu bukan Salah. dari Salah itu manusia. Salah, dia datang kembali untuk cari bom-bom. Pak Handis. Tapi anyway kita hargailah kejujuran Iya, dia. saya Pak Jerusalem. Sempat terkutuk 3 Pak hari. Jerusalem, saya bilang yang tertulis di dalam kitab saya itu kalian menyatakan saya iya, karena saya kita nggak boleh hargai membantahkan. kejujuranmu. Kita Tapi Karena begini, Bang, ya. iya, mengatakan karena bahwa bilang 3 tidak hari boleh sempat mengurang dan terkutuk. tidak boleh menambah. Ya, jadi gini Bang Apalagi Jen. tidak boleh menyangkal. Jadi Yesus datang dan bangkit itu mengatakan bahwa untuk 3 hari ya, sempat terkutuknya cuma 3 hari. Jadi sekarang ini Tuhan Anda ini anaknya Maria ya? Oh iya. Oh iya. Kamu iya, dia meminjamkan rahim Maria. Oh dia minjem. Iya. Jadi rahim Maria tempat simpan pinjam ya? Oh iya. Pak Handi. Yang saya berkata, dia itulah bukan manusia yang berdosa. Yang kita sebut-sebut yang nama orang yang berdosa. Tidak, dia bukan manusia yang berdosa seperti Tapi kita. kalau Yesus nggak Kalau berdosa, iya. itu dulu loh. Itu dia ambil keledai orang belum dibalikin, nggak dosa tuh. Dia bukan mengambil, Terus ngapain? dia meminjam. Sama aja kocluk. Meminjam. udah dibalikin belum? Iya, pastilah dibalikin. Nggak ada datanya dibalikin, belum dibalikin sampai sekarang punya orang. Astagfirullahaladzim. Iya, itulah Pak Jerusalem. Saya bilang dia itulah manusia yang mengatakan bahwa dia adalah utusan. Kan tadi saya udah bilang Tidak saya ada yang bilang menghargai. dia Iya, ada saya menghargai manusia- kejujuran Anda. manusia. Bahwasanya Anda tadi mengatakan dengan jujur, memang sempat terkutuk tapi cuma 3 hari. Kita hargain kejujuranmu itu. Iya, Lagian yang karena bro, yang kau kok ini yang- sebenarnya ini yang loh bro, kamu ini keturunan salahnya Yesus dari Adam apa dan sih? Hawa. Bro, Keturunan salahnya Yesus dari apa Adam sih? dan- keturunan dengerin. Adam dan Hawa itu. Dengerin dulu. Salahnya Yesus itu apa sih? Kenapa kau kutuk anak orang? Nabi-nabi yang terdahulu itu orang berdosa. Kenapa itu kau kutuk anak keturunan orang? Adam dan Hawa. Itu kan anak Maria, kenapa kau kutuk? Karena dulu itu bukan sekarang ya, karena saya tidak hidup di zaman yang dulu ya Pak Hadi. Iya. Karena sebelum dia datang ke dunia, banyak manusia yang tersesat. Terus di dunia ini ngapain dia? Dia ngapain?
Dia datang membawakan kabar kegembiraan bahwa Bawa apa? anak Allah telah datang ke dunia. Dia ngajarin bahwa Tuhan itu berapa. Waktu Yesus ada di bumi, Tuhan itu berapa ajarannya? Tuhan itu satu. Siapa? Menurut Yesus Tuhan itu satu siapa? Ya Allah Bapa. Bukan Yesus. Kan saya sudah bilang, nama Yesus ada tertulis di Matius 1 ayat yang ke-22 sampai 23 ya. Jadi Yesus bukan Tuhan. Kan Yesus sudah mengatakan bahwa dia itu adalah utusan. Oh, pinter kau. Diomelin bom-bom kau kalau begitu. Pak Handi, saya kan sudah bilang, saya dari Kristen Katolik. Yang Oh, tertulis di dalam situ saya nggak boleh untuk Si menambah atau mengurangi. Ricky Soares ini Katolik dia. Ricky Macam ni cek dia Soares. banyak mak. Yesus bukan Tuhan, utusan Tuhan dia. Saya jujur ya, mama saya Islam. Oh, Bapak saya Kristen, tapi dia keluar mengikuti bapak saya di Kristen. dipaksa kali mama kamu. Disitulah saya belum hidup. Saya tidak tahu dipaksa atau tidak dipaksa. Tapi saya pernah juga sekolah di Islam juga. Iya. Kalau menurut Anda ini serius ya? Menurut kamu ajaran Islam yang tidak baik ada nggak? Oke. Kalau menurut saya ya, kalau di dalam Islam itu sama Kristen itu ajarannya semua baik. Yang tidak baik itu adalah otak manusia yang pakai logika itu melebihi dari isi Al-Quran dan isi Alkitab. Alkitab ya, Al-Quran dan Alkitab ya. Kalau ada orang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu baik atau tidak? Iya, karena dia punya rohnya roh lain daripada kita, Roh Kudus. Yesus di dalam diri Yesus ada berapa roh? Satu, Roh siapa itu? yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Wih, bisa-bisa begitu. Iya Pak Andi. Apa bedanya rohnya Yesus sama rohnya Maria? Oke, karena Maria itu keturunan dari Adam dan Hawa. Kalau Yesus itu keturunan Maria ya? Oke, Yesus itu karena dia meminjam rahimnya Maria. Minjem apa numpang? Dia meminjam rahimnya Maria. Yang menghidupi Yesus dalam kandungan siapa? Oke, karena di situ roh itu masuk di dalam kandungannya Maria. Di situ dia akan mengambil serupa manusia. Itu anak Maria itu. Bahwa dia itulah datang ke dunia. Itu anak Maria. Kalau mengambil serupa manusia itu dia akan taat kepada di bumi. Ricky, Ya. Dengar dulu pertanyaannya Bang Andi apa tuh? Silahkan. Enggak apa-apa, yang penting dia ngomong Pak, biarin aja. Kok kalau aku yang bertanya kok Dia yang kamu bertanya, nanti, dia yang menjawab. Iya, kalau saya yang bertanya berarti semua pada ngewel. Biar saja kalian yang bertanya. Karena pertanyaan saya susah dijawab karena saya pernah saya juga sekolah Islam. Karena banyak orang yang menyangkal juga di dalam isi Al-Quran, padahal itu yang tertulis yang terbaik. Buset. Yang menyangkal isi Al-Quran itu ibu kamu Iya. karena murtad. Betul ya? Murka, iya karena dia Iya, itu katanya ibunya ingin mau menyangkal. iya karena dia itu ingin mau melebihi Al-Quran, isi di dalamnya pakai logikanya, nggak mau lihat itu Al-Quran yang tertulis semua. Kalau Yesus waktu hidup pernah makan babi nggak Pak? Oh bukan itu di zaman saya Pak. Kalau di zaman saya iya kan, tapi bukan di zaman saya ya. Menurut Anda pernah nggak Yesus makan babi? Oke, kalau menurut saya itu sudah lari pergi logika itu saya nggak bisa berkata apa-apa. Oh, oke. Anda tahu nggak bahwa Yesus itu mengajari tidak makan babi? Iya, itu tertulis sebelum Yesus datang ke dunia, sebelum roh mengambil serupa manusia. Kalau Yesus itu sujud berdoa kepada siapa? Oke, karena roh Allah itu dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
dia Ntar dulu, menunjuk. ntar dulu Ya, lanjut dulu yang lain. dengar dulu, dengar Ntar dulu, dulu Pak TPS Adi. gue Jangan, lagi di depan lagi kacau. Tunggu, jangan lanjut dulu yang lain. kamu, Hujan. Oke, oke. jangan Ricky, kamu Ricky, itu. Ricky, Ricky, Ya Ricky, Pak, dengar nih. ya Ricky, Pak Ricky. Jerusalem. Ya. Tadi dari tadi saya dengar Anda bicara zaman itu, zaman itu. Saya mau timbul pertanyaan nih. Jika di zaman itu, pada saat proses penyaliban itu mau dimulai, terus kau ada di situ, apa yang kau lakukan? Kau membantu Oke, proses oke, oke, penyaliban itu? oke, Pak Nah dulu, Jerusalem. kau bantu atau kau halangi? Oke, saya tambah memukul dia. Karena saya tidak. Benjol dong Yesus dibuat kok dipukul Pak. Karena zaman itu semua orang tidak tahu bahwa dia itu manusia yang seperti kita. Karena dia datang untuk memikul dosa manusia, ya dia mesti hukumannya begitu. Jalankan Sadis lu. itu saja begitu. Sadis kau, Tuhanmu mau kau gebugin. Iya, saya nggak menyangkal kok. Itu yang tertulis di dalam firman itu. Saya kalau di dalam Alkitab saya itu kalian bertanya tentang itu, saya nggak menyangkal bahwa iya, karena ada tertulis. Kecuali yang tidak tertulis. Saya tidak seperti yang lain untuk menyangkal, saya nggak. Bagian mananya yang Bapak pukul seandainya Bapak ketemu Yesus? Saya pun tidak tahu bagaimana bagian mana yang saya pukul, tapi saya tidak tahu. Ya, Ya, supaya cepat mati gitu loh. Iya. kalau pakai logika Pak Bang Suma, saya tidak tahu. Iya, maksudnya Ya, Bang. maksudnya pukulannya apa gitu? Yang apa ipong apa langsung wasari? Astagfirullahaladzim. Kalau Anda meyakini apa yang tertulis di dalam Alkitab Anda, bukan nggak ada tertulis dalam kitab Hosea 11 ayat 9, kitab Taurat dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Nah, di mana ayatnya? Dalil ayat bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Oke, di situ saya mengikuti dari ajaran yang kamu katakan itu di Musa ya. Karena Musa yang menuliskan hukum Taurat itu, dia mendengarkan langsung dari Tuhan Allah, perkataan Tuhan Allah. Disitulah saya mengikuti Musa.